Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk kita semua. Nah, untuk pada kegiatan pada siang ini, sebelum kita melakukan kegiatan, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kegiatan pada kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, kira-kira di antara kalian udah tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum ada yang tahu ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan konseling yang dilakukan oleh perkelompok. Nah, perkelompok itu yaitu kita ini yang biasanya berjumlah 8 sampai 12 orang. Nah, dalam kegiatan ini anggota kelompok dianjurkan memberikan solusi, masukan atau saran di dalam kegiatannya. Nah, anggota kelompok juga diharap aktif dalam kegiatan ini, dan juga nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini memiliki 3 asas, di mana asas itu yaitu kesukarelaan, di mana kalian sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa paksaan. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan, jadi apa yang kalian sampaikan di dalam bimbingan kelompok ini akan dirahasiakan dan hanya kita yang tahu. Dan juga yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan ini kalian terbuka untuk menyampaikan pendapat, saran atau masukan-masukan yang ingin kalian sampaikan, atau misalnya ada masalah yang sama dengan tema yang akan kita angkat yang kalian ingin sampaikan, boleh kalian sampaikan, dan jangan takut sampai kalau masalah itu akan menyebar di mana-mana karena sudah ada asas kerahasiaan. Nah, dalam kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan dalam waktu 30 sampai 35 menit. Nah, dalam kegiatan ini juga dan tujuan bimbingan kelompok ini memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti menambah wawasan, menambah relasi, karena dari sebagian dari kita mungkin ada yang belum berkenalan, lalu juga menambah kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau berbicara di depan umum, dan juga melatih kita untuk berani mengemukakan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain gitu. Nah, dalam kegiatan ini lebih baik kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini perkenalannya akan menggunakan sedikit permainan, di mana nanti saya akan melemparkan bola ini. Nah, nanti siapa yang mendapatkan bola ini, dia yang akan menyebutkan nama, instansi atau asal dari universitas atau kegiatan apa yang sedang dilakukan sekarang, dan warna kesukaan dari diri sendiri ya. Nah, apakah sudah ada yang mengerti? Mengerti? Sudah. Baik. Nah, bola ini akan saya mulai dari saya terlebih dahulu. Untuk perkenalannya, perkenalkan, nama saya Mona, saya dari Universitas Jambi dengan jurusan bimbingan dan konseling. Warna kesukaan saya yaitu hitam dan kuning. Perkenalkan, nama saya Suci Melani dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2020. Warna kesukaan saya adalah biru. Salam kenal semuanya. Kenal Suci. Agak. Boleh. Maka nama saya Wirama Dika Respati, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Dinamika Massa. Warna sukaan hitam putih. Kegiatan saya membaca, menulis dan meresapi. Perkenalkan semuanya, nama saya Jan Rahman dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi tahun 2020. Warna kesukaan warna biru. Bagus kan? Perkenalkan, nama saya Juliana Kurniani, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2020. Warna kesukaan saya hitam dan salam kenal semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fiona Febianti dari Universitas Batanghari, jurusan Ilmu Hukum. Warna kesukaan saya pink. Perkenalkan, nama saya Setiawati, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2020. Warna kesukaan saya marun. Perkenalkan, nama saya Safira Safitriani dari Poltekkes Menkes Jambi, jurusan Promosi Kesehatan. Warna kesukaannya Perkenalkan, nama saya Emeka Yudhana. Saya kebetulan tidak
tadi kan. Nah, untuk menjalin semakin dekatnya kita dalam satu anggota, saya akan melemparkan bola ini lagi dan saya yang mendapatkan bola ini akan menyebutkan nama orang yang saya tunjuk. Apa sudah dipahami? Paham. Oke. Saya akan melempar bola ini ke Biona. Silakan sebut nama temannya ini. Iya. Oke. Silakan sebut temannya ini. Juliana. Bener? Oke, kita kan sudah melakukan perkenalan. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Jadi di sini bimbingan kelompok ini akan mengangkat tema tugas, di mana topik tugas ini adalah topik yang sudah saya siapkan terlebih dahulu sebelum melakukan bimbingan ini. Jadi dalam kegiatan ini dengan tema mengendalikan emosi. Nah, untuk di antara anggota kelompok kita di sini, apakah kalian ada yang paham mengendalikan emosi itu apa sih? Menahan emosi. Menciptakan Menahan emosi. Benar, ada yang pendapat yang lain? Wira mungkin mau memberikan pendapat tentang mengendalikan emosi itu apa sih? Dengan emosi itu yang mengendalikan emosi. Menurut opini saya. Oke, menurut yang lain? Mengendalikan emosi itu sama seperti mengontrol emosi. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita marah, kita harus sadar tuh gimana mengontrol emosi kita. Oke, yang lain? Jadi Sama seperti jawaban Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tema yang akan kita angkat ini, yaitu mengendalikan emosi. Nah, jadi mengendalikan emosi ini adalah sebuah emosi itu sendiri adalah sebuah perasaan yang pastinya semua orang memilikinya. Nah, di mana emosi ini adalah suatu ungkapan dari tingkah laku atau perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi. Misalnya sedang marah dengan diwujudkan dengan ekspresi yang mukanya yang bete atau dengan kata-kata yang kasar gitu, atau yang sedang sedih dengan muka yang lesu atau dengan tangisan gitu kan. Nah, sedangkan mengendalikan emosi ini adalah di mana diri kita dapat mengendalikan perasaan yang sedang kita alami, itu ekspresi itu sendiri, di mana kita bisa mengontrol. Misalnya kita lagi sedang marah dengan seseorang, tapi kita dapat mengontrol itu dengan baik. Jadi kemarahan kita itu tidak langsung kita keluarkan kepada orang tersebut gitu. Atau kita sedang sedih tapi kita lagi di tempat umum gitu. Nah, karena kita sedang sedih, kita mengontrolnya dan jadi kita tidak mengeluarkan kesedihan kita itu di tempat umum tersebut gitu. Nah, jadi kan dalam emosi itu memiliki jenis-jenis dari emosi. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis emosi itu apa aja sih? Ada yang tahu? Kalau pribadi saya, yang saya tahu itu seperti marah, sedih, sedih. Yang lain? Seperti bad mood ya, bad mood sama nangis. Oke, benar. Yang lain? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapat? Kayak sabar, terus nangis. Ada yang lain? Kesel. Oke, kesal. Ada lagi? Galau. Oke, galau. Mungkin dari Safira? Oke, kecewa. Yona? Kayak marah, bad mood, sedih. Ega mungkin? Bisa. Mira? Sedih Oh, sudah. Oke. Nah, dalam mengendalikan, kan dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami suatu emosi kan. Nah, dari kalian sendiri pengalaman apa sih yang pernah kalian rasakan dalam mengendalikan emosi? Boleh? Yang ingin mengungkapkan pendapat duluan? Kan dari setiap kita pasti pernah mengalami emosi kan. Nah, dari kalian semua, cara kalian untuk mengendalikan emosi itu bagaimana? Biar saya buat. Kalau saya pribadi sih untuk mengendalikan itu mungkin pergi. Karena kalau di tempat tuh jujur lebih susah. Nah,
Tapi kalau pergi itu kan nanti kita berpikir sendiri, entah itu berdamai, entah lanjut, entah Kalau saya boleh jawab, makan sih. Jadi kalau udah kenyang, semua emosi itu reda. Oke, makan. Yang lain? Kalau saya pribadi, kalau saya emosi, saya akan mengajukan memakan. Selain dari itu, nggak kuat. Oke, melakukan aktivitas lain ya. Yang lain? Kalau menurut saya sih mengajarkan emosi itu kayak menenangkan diri ya, cari ketenangan sendiri sih. Oke, berarti nyari ketenangan di tempat yang sepi ya. Yang lain? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapat? Kayaknya udah cukup. Oke, gitu. Kan kalau dalam kehidupan kita pernah nggak sih kalian mengalami suatu di mana kalian kesusahan mengendalikan emosi? Nah, Sering. Nah, itu biasanya bagaimana? Mungkin Diana? Saya semangat. iya sih, kalau direktur sudah kira mungkin sudah nggak bisa dikasih tahu kan, jadi dikasih tamparan. Tamparan macam apa ya? Biasanya tuh kayak kita patahkan, kita misalkan berban ya kan, nah artinya dia punya pemikiran mungkin yang menurut kita nih salah nih untuk orang banyak kan, ya kita kasih lah. Untuk selanjutnya biar berpikir sendiri sih. Tadi tamparan semacam kata-kata ya? Iya, kan. Oke. Jadi sih. Yang lain mungkin? Ega? Lain Safira? Sebuah pengalaman yang sulit untuk mengendalikan emosi atau yang memancing emosi itu? Bisa. Dakwah ini kan. Iya. Kadang-kadang kan ada orang ini gitu manusianya yang nggak dikasih tahu tuh dia sulit berpikir. Jadi kadang-kadang kita tuh mungkin ngasih edukasi urusan ya gimana nerimanya kan balik lagi ke orang kan. Kalau orang-orang yang berpikir pasti ya ini orangnya sayang gitu. Thank you. Oke. Nah, dalam hal yang memancing kalian emosi kan? Ada yang mengungkapkan? Kayak kesel sama orang lain, kayak tak sependapat gitu. Oke, ya. Yang lain? Sama orang kan sekali 2 kali pas juga. Oke. Ada lagi? Aku boleh. Kalau aku sih gini sih, mungkin lebih 2 faktor. Pertama faktor dari personal maupun dari orang lain kan. Kalau secara personal gini sih, mungkin faktor kelelahan dan nanggung. Karena kelelahan kan kita tuh lebih cenderung apa ya, berpikir itu cepat gitu. Apa yang lebih efisien kan. Jadi kadang faktor dari diri sendiri. Tapi kalau secara eksternal dari orang lain tuh mungkin kadang dari perbedaan pendapat sih. Terus juga dari kitanya mungkin kurang setuju gitu. Tapi mungkin dengan caranya tuh saling keras gitu. Jadi kan argumen sama keras kan satu kan. Jadi semesta gitu. Jadi berbenturan lah istilahnya. Gitu sih gitu. Oke, ada yang lain? Kesini. Kalau menurut saya sih, kalau emosi itu terbentuk karena itu tidak ada kesesuaian sama diri sendiri. Misalnya kalau kita tidak mendapatkan sesuatu itu mungkin kita bisa mengapresiasinya dengan marah ataupun sedih gitu sih. Ya. Mungkin sama kayak Suci. Jihan mungkin ada pendapat lain? Sebenarnya kurang lebih sama kayak kita tuh bisa kesal kalau misalnya orang tuh nggak sependapat sama kita, tapi dia ingin pendapat dia tuh didengar dan kita ikutin gitu. Nah, karena kitanya jadi emosi, padahal pendapatnya tuh salah. Semua Sabira. Sabira mungkin? Sama kayak Oke, sama Jihan. Mungkin dari kalian kan pernah mengalami emosi. Nah, misalnya contoh emosi seperti apa sih yang pernah kalian alami dalam sehari-hari atau beberapa kali itu? Banyak sih. Bisa satu kan. 2 lah ya. Iya, ya. Mungkin kalau paling umum tuh berantem gitu ya. Itu kedua tuh ini sih berdebat dengan nada yang apa ya, yang keras lah sebenarnya. Terus setelah itu mungkin nggak tahu ada yang tersinggung gitu. Jadi pas meninggalkan obrolan tuh nggak ada apa ya, nggak ada titik terangnya, kesimpulan nggak ada, tapi meninggalkan sepihak gitu. Biasanya kalau berantem maksudnya berantem dalam hal gimana? Macam-macam berantem tuh. Yang biasanya contoh. dalam Kalau
sebenarnya sih berdebat itu termasuk berantem kan, tapi secara pemikiran mungkin. Mungkin ada contoh lain yang pernah kalian alami? Kalau saya kasih contoh sih ya sederhana ya, misalnya kita dapat nilai nih, nilainya rendah atau lebih kecil dari sebelumnya, tentu kan emosi yang kita rasain kayak waduh sedih, kecewa kayak gitu. Lebih ke rasa sedih sama kecewa ya. Contoh lain misalnya, dia Mungkin apa ya? Di saat kita ngerjain tugas atau kita lagi sibuk, terus malah kita disuruh sama lingkungan kan, jadinya malah tambah kesel gitu. lebih ke rasa kesel ya. Mungkin Safira ada? Mungkin kan contoh yang disebut Wira tadi kan berdebat atau yang bisa kita laksanakan dalam rapat. Kalau beda pendapat itu bisa maki-maki. Dan mungkin saya mau nambah. Oh iya. Misalnya kalau kita bikin tugas nih, ngerjainnya 2 jam, nyonteknya 5 menit, itu bikin kesel. Iya. Yang contekan ya. Oke, Banyak sih sebenarnya. Jihan membuat emosi. Mungkin lebih ke misalnya contoh kita sama dosen atau sama orang-orang terdekat gitu kan, itu udah buat tugas nih semaksimal kita, tapi tugasnya tuh udah dihargain. Nah, itu buat emosi juga sih, kesel gitu. Oke, kesel, lebih kesel sama dosen ya. Jadi mungkin paling kalau bagi saya hal-hal kecil sih, kalau saya lagi bad mood, saya nggak suka diganggu. Diana? Masa? Kalau saya dulu kayak kesel sama adik, nggak mau dibilangin gitu. Lebih ke kesel sama saudara ya. Ya. Bukan Amerika. Ada juga satu mungkin tapi jarang. Penyimpangan gitu. Mungkin entah itu berbentuk cancel atau macam itu masuk bentuk emosi juga. Biasanya yang emosi yang ditimbulkan apa? Itu banyak sih. Kerugiannya banyak. Mungkin pertama bisa jadi trauma pasti. Kadang-kadang kan ada orang tuh dilecehkan sore ini, tapi dia bukan berarti dia tuh mau atau diam karena dia mau, tapi kadang tuh gimana ya? Tidak bisa mengungkapkan. Iya, nge-freeze gitu lah. Jadi sulit kadang-kadang. Kan kalian dari emosi ini tadi biasanya kalau misalnya kalian tidak bisa mengontrol suatu emosi ini tadi biasanya dampak buruk apa yang kalian rasakan di dalam diri kalian? Ada yang kalian tahu kan? Malu. Dan Malu sih. Karena gini mungkin malu. Kita misalkan emosi nih kan, tadi soal berdebat nih. Yang kita ucapkan itu ternyata salah gitu. Kita sadari setelah itu. Jadi kita kan merasa bodoh gitu. Misalnya kata yang tak seharusnya diucapkan. kayak salah gitu ya. Iya, misalnya. Ada yang lain kan? Jihan mungkin? Paling mungkin kalau misalnya kita udah ngeluapin emosi nih, yang pasti nanti kalau dampak ke diri kita sendiri, kalau misalnya kita ngeluapin itu terlalu berlebihan, itu pasti nanti buat kita jadi nangis, nyesel juga seperti kata Mira, nyesel juga. Padahal tuh kalau misalnya kita pikirin lagi, itu tuh masalah itu bisa diselesain tanpa harus kita dengan secara emosi gitu, bisa diselesain baik-baik. Yang lain nih? Mungkin kalau dampak emosi itu bisa mengganggu aktivitas, misalkan kita lagi emosi terus mengerjakan sesuatu mungkin juga tidak fokus gitu. Selesai. Berhambat ya pekerjaannya. Mungkin kalau selain itu, kalau udah mengeluarkan emosi, ada rasa kepuasan tersendiri sih. Kalau misalnya emosinya sulit dikendalikan gitu, nah ada nggak rasa pingsan atau gimana nih? Sulit dikendalikan. Setiap emosi itu kan sulit dikendalikan ya. Jadi ya lebih baik menerima emosi yang dikeluarkan aja sih menurut saya. Dari yang lain ada yang mau menyampaikan dampak dari sulitnya mengendalikan emosi atau emosi gitu? Safira mungkin? Mungkin kalau yang sama-sama emosi yang dihadapkan mungkin akan menjadi pendekatan sih. Oke, Jihan? Ada? Udah ya. Ada lagi sih kalau dari saya. Karena gini dari kita mengeluarkan emosi. Mau aja mau. Sorry. Sebentar. Kadang tuh gini sih, mungkin tanpa sadari, kadang-kadang dari dampak kita emosi ini malah kadang ada timbulan positif.
Kadang tuh dari kita, misalkan kita berdebat sama teman nih, tapi kadang itu ada sikap saling menghargai untuk saling, karena apa ya, kita tahu dari dia apa yang nggak suka dengan kita, sebaliknya kita pun juga tahu dari dia apa yang nggak kita suka, jadi saling menjaga lah terkadang selagi dalam batas kewajaran sih. Jadi maaf ini masih Pada bapak sudah ada. Allah jujur. Ya gitu, oke. Kalau dari Mona sendiri gimana Mona mengendalikan emosi Mona dengan orang-orang yang buat Mona kesel? Oke, kalau dari diri saya sendiri, cara saya untuk mengendalikan emosi saya, apalagi terhadap teman yang buat kesal, biasanya saya akan mendiami orang itu. Walaupun dia ngajak ngomong gitu, akan saya tanggapi, tapi emang nggak seperti biasanya akan saya tanggapi. Saya lebih milih untuk diam dulu untuk meredakan emosi saya tadi. Takutnya nanti kalau saya lagi emosi ke dia, tapi pas dia ngajak ngomong saya ladeni, takutnya emosi saya malah pecahkan ke dia, atau enggak itu dengan cara saya menghindar dari dia atau menjauh dari dia agar pas dia ngomong pun, biasanya kita kalau orang dia ngomong pun walaupun omongannya itu bukan yang buat kita kesel, tapi kalau kita lagi emosi sama dia kan biasanya kita jadi marah juga kan, serba salah lah istilah dia itu kan. Nah biasanya saya akan menghindar dari dia agar juga tidak semakin emosi, seperti itu biasanya. Aku mau nanya dong, gimana sih pendapatmu tentang kata baper itu? Di kalangan kita kan sering tuh nyebutnya baru di secuil sebentar baru bilang baper. Terus pendapat kamu gimana itu? Kalau dia bilang kayak gitu? Kalau menurut aku, orang yang sering apa-apa disebutnya baper, apa-apa disebut baper. Itu menurut aku baper itu bahasa yang biasanya disalahgunakan dengan orang. Biasanya kita orang yang udah kelewatan mengganggu temennya atau perbuatan yang bikin emosi yang udah kelewatan, tapi waktu kita marah pasti orang nyebutnya ih baperannya gitu kan. Seharusnya baper itu kayak digunakan dalam hal yang kalau emang bisa, jangan digunakan di hal yang udah kelewatan. Kalau kayak cuman hal yang kecil oke lah, tapi kalau untuk yang hal-hal yang udah kelewatan kayak mengganggu orang yang udah sampai ke fisik, udah tuh orangnya marah, ya setidaknya kalian minta maaf gitu. Kalau orangnya udah marah, jangan malah dibilang ih baperannya ya gitu. Karena kita lihat dalam pertemanan kita sehari-hari aja, orang yang ngomong baper itu udah kayak hal biasa gitu kan. Iya, lumrah kan. Jadi kayak udah kata maaf itu kayak udah hilang gitu dari kata-kata yang biasanya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman yang lain mau memberikan pendapat gitu tentang yang ditanya oleh teman tadi. Tergantung sih. Mungkin sekarang ini mungkin apa? Baru gini sih kalau baper di zaman sekarang ini, orang yang kita lihat itu apa ya? Baper tuh kayak sepele kan orang. Karena gini, terkadang kan orang ada bercanda itu sebenarnya lebih kan, dianggap tuh baper. Jadi maksud tuh kata baper tuh disalahgunain. Yang seharusnya baper tuh mungkin tingkatnya seperti ini gitu. Tapi jadi hal seperti ini. Jadi tidak ada apa ya, moral kurang itu, etika orang sekarang gitu. Ini mungkin di beberapa lingkungan yang aku lihat juga aku rasain. Kembali ke Ega. Ega mau ngasih pendapat tentang baper? Ini apa? Enjoy. Kalau baper, udah sih kayak yang tadi dibilang, kalau orang bisa berpikir dia berpikir terlalu baperan. Padahal secara langsung yang dilakukan itu menyinggung perasaan yang dilarang tersebut. Baper kan memang sudah banyak didengar di zaman sekarang kan. Jadi kayak kata maaf itu sudah memang benar-benar nggak ada lagi gitu. Dikit-dikit baper sampai dia lupa gitu. Kalau abang yakin itu salah. Terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin? Teman-teman yang lain mau ngasih pendapat lagi tentang baper, atau ada yang mau menanyakan mengenai emosi, mengendalikan emosi, atau dari teman-teman ada tips-tips yang bisa kalian berikan satu sama lain untuk mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari gitu, apalagi dalam pertemanan ya, yang biasanya mancing emosi.
Klarifikasinya. Bagi saya, pendapat saya, kalau misalnya saya emosi itu saya nggak bisa menahannya, karena kalau memang udah emosian saya bakal benar-benar marah, bahkan tuh sampai mendiami dia gitu loh. Yang lainnya mungkin? Iya? Mungkin saya kalau emosi lebih baik diam ya, biar tidak memperkeruh keadaan juga. Sabar ya. Sabar ya. Suci? Kalau saya dibawa tenang aja sih, karena nggak ada di diri ini nggak ada emosi dan Semuanya butuh emosi ya. semua bukan emosi. Safira, mungkin? Mungkin sama kayak Suci dibawa tenang aja untuk merelax kita gak ada emosi lagi. Cina? Ada? Mungkin menghindari komunikasi dulu sih dari sesuatu yang buat emosi itu gitu. Nah, menghindari komunikasi itu atau menghindari kontak sama orangnya. Nah, nanti pasti dia udah mikir kan, oh kenapa sih dia menjauh dari aku. Jadi tidak perlu kalau dari aku pribadi nggak perlu yang diomongin banget gitu. Jadi itu kita juga udah dewasa kan, pasti bisa pikirlah mana yang baik mana yang salah. Gimana, Win? Kalau saya mungkin kayak Juli, kalau misalnya marah harus diluapin gitu. Kalau enggak malah jadi dendam. Dipertimbangkan kalau marah. Udah bawa udah enak di sini. Karena gimana? Aku tahu. Ira mungkin? Masalah saya pergi, karena ini pergi, ya emosi di luar itu. Ini tuh pergi kan, jadi kita tuh di luar tuh, iya, pergi kayak gitu. Pergi, pindah tempat, Kalau untuk melakukannya? melakukan ke orang lain. Jangan. Orang lain itu Kalau itu apa ya, melakukannya tergantung sih. Kadang-kadang tuh kalau misalkan, karena saya ke hobi mungkin ya, kadang-kadang tak mungkin nulis gitu. Kalau enggak nyanyi musik. Kalau enggak ada dapat hari itu juga, apa ya saya kadang-kadang nangis itu termasuk sih. Tapi ini sih lebih ngomong sendiri di luar dulu. Ngomong tembok sama motor gitu. Imajinasi weh. Ngomong sendiri ya. Agak mungkin? saya sih mungkin lebih sabar. Mending apa? Kayak rasa jangan dibahas lagi lah gitu. Lupa Tahu kan? deh dilupa ini. Emang udah Dengan selesai. harapan pihak yang satu itu ada kesadaran. Betul gini. Harusnya sih mikir kalau salah. Kalau menurut Mona gimana sih tips dari kita mengendalikan emosi tadi? Oke, mungkin kalau tips dari saya sendiri ya, untuk mengendalikan emosi itu satu, jangan ada di sekitar situ pas lagi emosi, atau enggak diem aja saat emosi, karena kan sudah bahasa dewasanya orang saat dia emosi lebih baik diam daripada harus membalas apa yang diomongin itu. Baru nanti setelahnya kalau udah dingin baru dibicarakan baik-baik sama orang tersebut, apa sih yang salahnya gitu. Nah, dan juga kalau memang orang yang bikin emosi ini atau hal-hal yang bikin emosi ini membuat nggak nyaman di pada diri kita, lebih baik tinggalkan gitu. Kalau saya seperti itu. Itu dari teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya atau mengasih pendapat gitu? Kalau seandainya sorry ini suruh menanya ini bukan jawab ya, agak sedikit bertanya lagi. Kalau seandainya mungkin pelaku gitu, atau orang yang bersangkutan tuh memang lebih batas gitu. Jadi kadang kita sulit kan gitu, antara kita diam, tapi ini menurut kita sudah bukan levelnya lagi gitu, bukan standarnya kita gitu, maksudnya sudah di atasnya lagi. Kira-kira apa sih paling bijak lah gitu. Karena kan dari kita kan, kayak saya bilang saya mesti tamparan orang dulu kan. Tapi ada nggak mungkin tips yang lebih halusnya lagi, lebih bagusnya lagi gitu, untuk menghadapi orang yang memang bisa bilang tuh level lebih juga. Ini gak asik nih kan, udah iya. Oke, kalau menurut saya tipsnya untuk orang yang kayak gitu, kalau saya sih, saya pribadi lebih milih untuk pergi.
karena walaupun kalau kita ladeni pun itu percuma kan, nanti malah makin sulut emosinya malah saling berargumentasi kan lah, mungkin akan adanya cekcok yang lebih. Kalau misalnya makin diladeni kan udah enak juga kan, bakalan menimbulkan keributan, bisa jadi malahan keributan itu bukan mulut antar mulut lagi, bisa jadi fisik antar fisik kan. Jadi menurut saya lebih baik pergi sih dari dia. Kalau emang misalnya sampai besoknya dia pun tetap itu mancing lagi, lebih baik nggak usah berteman lagi sama dia. Daripada nyakiti hati, pikiran, jiwa kan, lebih baik tinggalkan. Ada lagi nih? Udah cukup kayaknya. Oke, baiklah. Mungkin kegiatan kita sampai di sini. Saya ada satu speaking lagi untuk mengembalikan suasana kita, yaitu speaking yang akan saya berikan kepada anggota kelompok, yaitu tepuk nyamuk. Tangan kiri di atas, kiri di atas, tangan kanan di depan. Nanti kalau saya bilang tepuk tangan sendiri, tepuk tangan sendiri. Kalau bilang tepuk tangan kanan, berarti tepuk di tangan kanan teman yang ada di tangan kanan udah tepuk kita. Tengah. Ini kelasar. Di sini support kita. Nah, nanti kalau misalnya saya bilang tepuk tangan kiri, kalian tepuk tangan kanan. Nah, nanti kalau sudah tepuk tangan tepuk arah ke belakang kanan, tangan tepuk arah sebelah kiri, paham? Oke. Tangan kiri di atas, tangan kanan di depan. Saya bilang tepuk sebelah kanan, tepuk tangan sendiri, tepuk tangan sebelah kanan, fokus, tepuk tangan sendiri, tepuk sebelah kiri. Jangan dong, tepat gebuk. Oke, kita ulangi. Fokus, oke. Sampai sinkron ya. Tepuk tangan sendiri. Tepuk kanan, arah kanan. Tepuk arah kiri. Tepuk tangan sendiri. Tepuk arah kiri. Tepuk arah kanan. Tepuk arah kiri. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sendiri. Tepuk arah kiri. Tepuk arah sendiri. tepuk arah kiri. Tepuk arah tangan sendiri. Tepuk arah kiri. Tepuk arah kanan. Tepuk arah tangan sendiri. Tepuk arah kanan. Tepuk arah kiri. Tepuk arah tepuk arah tangan kanan. Tepuk arah tangan kiri. Tepuk tangan sendiri. Oke. Oke, sudah fokus lagi. Nah, di penghujung kegiatan kita ini, saya ingin tahu kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan bimbingan konseling ini dari kalian. Menurut kalian kesimpulannya apa sih dari kegiatan bimbingan konseling ini? Apa yang kalian dapat itu? Tepuk perasaan emosi. Mencairkan suasana. Enjoy. Kalau bagi saya, yang saya dapat sih dengan membentuk kelompok ini, saya dapat mengetahui apa aja sih itu yang cara mengendalikan yang selama ini yang hanya saya tahu cuma A atau B. Sekarang saya sudah banyak gitu, karena sudah ada tempat sharing. Lain mungkin Dari kelompok ini saya jadi tahu ternyata macam-macam emosi itu ada sedih, ada kecewa juga, nangis juga. Jadi tahu kalau misalnya emosi orang tuh beda-beda, ada yang harus diungkapkan, ada yang memang mungkin
lebih milih diam, jadi tahu juga cara mengontrol emosi tersebut. Oke, dan nanti Wiram. Kalau dari kelompok ini gini sih, jadi apa ya? Lebih ke cara berkomunikasi kita sih. Lebih mengetahui, bukan mengetahui sih, lebih apa ya? Lebih mengembangkan apa ya? Public speaking lah, pokoknya itu lah. Itu dari orang kadang-kadang kan sulit berbicara, tapi mungkin dari kelompok ini jadi bisa membuat apa ya? Untuk selanjutnya kita lebih berani lagi di kelompok yang lebih besar lagi kan. Juga Ada yang lain? lain. Terima kasih. Oke. Ada oke? Boleh dulu silakan. Iya. Silakan. Kalau bagi saya kesimpulannya lebih memberi banyak informasi, terus memperluas pertemanan. Oke. Ya. Iya. Mungkin dari diskusi kelompok dari sini mungkin lebih mengenalkan kita tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Oke. Cici? Kalau kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi kelompok pada siang ini, bahwasannya semua orang itu memiliki emosi dan tahu bagaimana cara menanggulanginya. Safira? Mungkin dari diskusi saat ini kita tahu mungkin setiap orang punya cara beda-beda untuk mengendalikan emosi dan juga menambah informasi baru. Oke, baiklah. Nah, dari ini kan dari kegiatan ini kita udah tahu kesimpulannya. Nah, menurut kalian kesan dan pesan dari mengikuti bimbingan kelompok ini apa sih dari kegiatan kita ini? Apa yang kalian rasain gitu? Kalau dari saya sih lebih menarik ya, karena kita bahasnya secara bersama-sama, nggak sendiri ataupun ngobrol sama tembok gitu. Ada yang lain nih? Kalau saya merasa bisa menguatkan Ya. Yang lebih apa kita sampaikan di sini. Apa yang terjadi tentang emosi yang mungkin bisa kita sampaikan di sini. Silakan. Lagi, aku di sini bersenang-senang nih, have fun, gitu. Seru sih. Seru itu kok sama mana dikit lah, sana mana, tapi seru sih. Nah kan kita nggak kenal, tapi bisa dari kayak gini, dari diskusi ini malah yang nggak kenal tuh jadi apa ya? Ada semacam itu sih, apa ya, frekuensinya gitu. Padahal kan nggak harus dengan jabat tangan atau nentuin tema bicara kan, tapi dengan kayak gini kan malah kita lebih satu pemikiran. Bantu banget. Terima kasih. Dari lu? Sebelah gitu kan. Mungkin dari Jihan atau Sakura? Ya mungkin kalau dengan diskusi bisa berbicara pendapat diri sih. Kalau pesannya sih lebih ke sabar, karena mungkin banyak sekarang tugas juga, jadinya bisa kita kan jarang nih ketemu sama orang gitu kan, apalagi karena pandemi juga, jadinya lebih punya kawan ngobrol, selalu ngapain apa yang selama ini mungkin kita pendam di rumah baik. Oke. Nah, kesimpulan dari kegiatan bimbingan konseling ini yang dapat saya simpulkan yaitu dalam mengekspresikan emosi itu mungkin di setiap orang beda-beda ya. Ada yang seperti teman-teman tadi bilang, ada yang dia lebih suka diungkapi daripada dipendam, takutnya jadi pendam. Ada juga yang mungkin lebih milih pergi atau tidak mendiami orang tersebut. Nah, ada juga mungkin yang lebih milih untuk bicara dengan benda-benda yang mati gitu kan. Abstrak sekali ya. Jadi mengungkapkan emosi itu sesuai dengan diri kita sendiri ya. Nah, dari emosi ini sendiri memiliki banyak jenis. Emosi itu tidak hanya emosi yang marah, tapi juga emosi itu ada emosi yang sedih, marah, kecewa, atau emosi rasa jatuh cinta itu termasuk emosi, atau emosi yang kesal, bad mood seperti kata teman-teman. Nah, banyak lagi emosi yang kita sering alami, dan biasanya faktor untuk penyebab emosi itu berbagai macam ya. Ada yang dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau hal-hal yang kecil.
Nah, dari kegiatan ini banyak manfaat yang dapat kita dapat, seperti melatih juga kita untuk berkomunikasi satu sama lain, melatih public speaking kita, dan juga menambah relasi pertemanan kita. Dan di kegiatan ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah batas waktu yang kita tentukan ini ke depan. Oke, nah untuk kegiatan kita yang selanjutnya nih, kira-kira kesepakatan bersama waktunya kapan yang akan kita lakukan lagi untuk sesi kedua? 2023 nggak itu? Kira-kira kesepakatan berapa? 2 minggu lagi, lebih tepatnya hari apa? Ya, satu jam berapa? Kesepakatan bersama? Jam berapa kira-kira? Jam 10, jam 11. Nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan pada hari Sabtu pada jam 10 atau jam 11. Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok di sini bersama saya dan teman-teman yang lain. Kita akan bertemu pada 2 minggu ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.